dan post-test itu tidak berdistribusi normal, ya. Tetapi perlu kita kuatkan lagi dengan uji hipotesisnya, yaitu menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk kalau di SPSS. Ya, kita lihat hasil Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk-nya. Oke, ini nilai statistik di sini itu untuk nilai Kolmogorov hitungnya yang sudah kita pelajari di kelas. Ya, ini didapatkan nilai Kolmogorov hitungnya. Biasanya kalau kita lakukan secara manual, kita bandingkan nilai Kolmogorov hitung itu dengan Kolmogorov tabel. Itu kan, kita akan tolak H0 jika nilai Kolmogorov hitung lebih besar dibandingkan Kolmogorov tabel. Tetapi kalau dari hasil SPSS, bisa kalian bandingkan dengan tabel, tetapi kan kalian harus membuka lagi tabel, atau kalian lihat di sini nilai signya. Ya, di sini ada Kolmogorov, ya, nilai signya untuk nilai pretest 0,115 dan untuk post-test nilainya 0, signifikansi yang kita gunakan, yaitu 5%. Ya, kita akan tolak H0 jika nilai signya itu kurang dari 5%. Ya, dimana untuk uji normalitas ini kan H0-nya itu data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Dari hasil ini, terlihat bahwa dua-duanya, baik itu nilai pretest maupun nilai post-test, itu lebih besar dari 5%. Maka H0 kita terima, yang artinya data tersebut, ya, baik itu data pretest maupun data post-test berdistribusi normal. Begitu pula dengan Shapiro-Wilk. Ya, dua-duanya pretestnya lebih besar dari 5%. Ya, maka data tersebut itu sudah berdistribusi normal, baik nilai pretestnya maupun nilai post-testnya. Nah, bagaimana jika di salah satunya itu tidak berdistribusi normal? Misalkan di Kolmogorov normal, di Shapiro-Wilk itu tidak normal. Mana yang kita gunakan? Ya. Sebenarnya kapan kita gunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk itu ketika datanya kecil, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Tapi data kecil di sini ada beberapa referensi gitu ya, beda-beda. Ada yang menyebutkan kalau datanya kurang dari 30, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Ada juga yang mengatakan bahwa jika datanya kurang dari 50, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Jadi batasnya itu ada perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, nanti ketika kalian penelitian, kalian kalau kalian gunakan batas yang 30, berarti kalian berikan juga argumennya kenapa kalian menggunakan yang 30. Berikan sumber-sumbernya untuk memperkuat argumen kalian. Begitu Pak, kalau kalian berpatokan bahwa kita gunakan Shapiro ketika datanya kurang dari 50. Sertakan juga bukti-bukti pendukungnya, referensinya dari mana kalian gunakan 50, seperti itu. Ya. Itu untuk uji normalitas. Karena kedua data ini sudah normal, ya, maka untuk membandingkan nilai pretest dan posttest ini, kita gunakan uji T berpasangan. Ya. Bagaimana caranya melakukan uji T berpasangan ini? Oke, kita klik analyze di sini, kemudian compare means. Di sini kita pilih yang paired sample t-test. Kita tunggu dulu sampai dia muncul. Nah, di sini kita harus mengisikan si variabel 1 dan variabel 2-nya. Oke, variabel 1 kita isikan dengan nilai pretest. Oke, nilai pretestnya kita masukkan ke variabel 1 dan posttestnya kita masukkan ke variabel 2.
Kalau sudah kita inputkan nilai variabelnya, kita klik OK. Ini di sini apa maksudnya 2? Barangkali kalian akan membandingkan variabel yang lainnya gitu. Ini pretest dan posttest misalkan untuk nilai bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi pretest, posttest untuk nilai matematika. Bisa di sini langsung. Nanti hasil outputnya langsung ada semuanya. Ya. Tapi data kita di sini hanya ada pretest dan posttest saja, maka cukup pada baris pertama saja yang kita inputkan. Oke, kalau sudah semua terinput, kita klik OK. Maka ini outputnya, apa saja outputnya di sini? Output di sini yang pertama ini nilai rata-rata untuk nilai pretest dan nilai posttest. Ini banyaknya datanya, standar deviasinya, dan lain sebagainya. Oke, tapi untuk uji perbandingan yang kita perhatikan ini, ya, yang Pirate Sample Test di sini. Oke, kita perhatikan ini nilai T hitungnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu kalian sama Pak Hilman ya, kalau tidak salah untuk kelas ini. Untuk sampel sampel berpasangan dan sampel independen ini kalau tidak salah sama Pak Hilman yang di kuliahnya sama Pak Hilman ya. Kayak ini perhitungan untuk nilai T berpasangan. Negatif 27,325. Nah, biasanya pada perhitungan manual kita bandingkan nilai T ini dengan nilai T tabel, gitu kan. Kita tolak K0 jika nilai T hitung mutlak, gitu, nilai T hitung mutlak itu nilainya lebih besar sama dengan T tabel, ya. Tapi kalau dari output SPSS seperti biasa kita lihat dari nilai sig-nya di sini. H0-nya itu kan tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan setelah perlakuan yang diberikan. H1-nya terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah diberikannya perlakuan. Kita akan tolak H0 jika nilai sig-nya kurang dari 5%. Oke, nah kebetulan di sini nilai sig yang didapatkan pada data saya itu kurang dari 5%. Maka kita akan menolak H0. Artinya apa? Artinya terdapat perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest. Atau bahasa lainnya terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah diberikannya perlakuan. Entah apa itu perlakuannya, mungkin nanti penelitian kaliannya apa itu perlakuannya, yaitu diberikan video pembelajaran kah, atau misalkan diberikan diskusi kah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebelum diberikannya perlakuan belajar berkelompok dengan setelah diberikannya belajar berkelompok, misal seperti itu. Ya, jadi ini terdapat perbedaan kesimpulannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi nih. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Itu untuk uji perbandingan dua sampel berpasangan. Jadi sampelnya itu sama, orangnya sama, tetapi diberikan perlakuan yang berbeda. Itu kan. Itu perbedaan sampel berpasangan dengan nanti yang akan kita pelajari yang sampel independen. Nah, kalau yang sampel independen itu kita berikan perlakuannya kepada kelas yang berbeda. Misal kelas A itu menggunakan metode pembelajaran yang biasa sudah digunakan oleh guru di sekolah,
gitu ya. Kelas B kita berikan treatment, kita berikan perlakuan dengan pembelajaran menggunakan metode audiovisual misalkan seperti itu. Jadi ada dua kelas dengan metode yang berbeda. Kita akan membandingkan kelas A dengan kelas B. Itu kan sampelnya berbeda, orangnya berbeda. Ya. Kalau yang sampel berpasangan itu orangnya sama. Misal kita akan melihat apakah metode pembelajaran menggunakan audiovisual itu jadi sebelum siswa tersebut diberikan metode audiovisual, siswa tersebut diberikan pretest terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah dilakukan pretest, kalian lakukan pembelajaran menggunakan metode tersebut. Di akhir nanti, kalian berikan post-test. Nanti kan akan terlihat perbedaannya sebelum dan setelah perlakuan. Jadi diberikan perlakuannya terhadap orang yang sama, siswa yang sama. Gitu ya. Kalau yang independen, itu siswanya berbeda. Siswa yang berasal dari dua kelas yang berbeda. Itu perbedaan untuk berpasangan dan independen. Sebentar ya. Oke. Untuk menginput datanya ada sedikit perbedaan dengan uji sampel berpasangan ini. Kalau untuk uji sampel independen itu variabelnya bisa kita lihat nilai, kan? Maka di sininya adalah nilai. Kemudian kita bedakan nilai tersebut menjadi dua kelas. Oke, maka variabel berikutnya itu adalah variabel kelas. Nanti di variabel kelas ini akan kita beri kode. 1 untuk kelas apa, 2 untuk kelas apa. Oke. Kita beri kodenya di sini, di value di sini. Oke, kita nanti akan memberi kode 1 dan 2. Misal 1 itu untuk metode ceramah. Kita add di sini. 2 untuk metode audiovisual. Oke, kita klik add di sini. Ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Di sini scale pengukurannya ini juga scale. Kalau 3 dikit lagi 3 metode. Tapi kalau kelasnya itu ada 3, kita akan membandingkan 3 kelas yang berbeda. Kita tidak menggunakan uji T yang akan kita pelajari ini, tapi kita gunakan ANOVA. Mungkin di kelompok terakhir ya, itu akan membahas ANOVA. Oke, sebentar ya. Oke, ini variabelnya sudah. Kemudian sekarang kita inputkan datanya. Kita kembali ke data view. Ini kita untuk menginputkan nilainya. Bisa kita gunakan nilai ini. Oke, ada 15 nilai untuk kelompok A dan ada 15 nilai untuk kelompok B di sini.
Ya, jadi di kolom nilai itu kalian inputkan nilai kelas A dan nilai kelas B digabungkan semua. Jadi di kolom nilai itu nanti ada 30 data. Ya. Itu kita coba inputkan dulu yang kelas A. Yang kelas A kita inputkan di sini. Ada 15 data untuk kelas A dan kelas B. Sekarang kita inputkan juga. Oke, cara menginputnya seperti ini. Jadi yang nilai itu ada 30 data. Tuh. Selanjutnya yang kolom nilai, ini untuk membedakan mana nilai yang untuk kelas A dan mana nilai yang untuk kelas B. Ya, kita beri kode tadi yang dari 1 sampai 15 itu untuk kelas A gitu ya, atau kelas yang menggunakan metode gitu ya. Jadi kita beri kode 1 di sini. 1 salah. Ini 1 ya. 1 1 1 1 1 semua sampai nilai yang ke-15. Kemudian nilai yang 16 dan seterusnya kita beri kode 2. Gitu ya, untuk kelas B atau kelas yang diberikan metode pembelajaran audiovisual. Kita beri kode 2 ini semuanya. Terima kasih. Seperti ini cara menginput datanya. Oke. Nah, kalau uji sampel independen ini jumlah sampelnya sebetulnya tidak harus sama. Misal kelas A sampelnya ada 15, kelas B sampelnya ada 10, itu tidak masalah. Gitu ya. Kecuali kalau yang sampel berpasangan. Gitu ya. Karena dilakukan pada orang yang sama, pada kelas yang sama, otomatis jumlah sampelnya pun harus sama. Ya. Nah, untuk uji perbandingan dua sampel berpasangan ini, kita harus memenuhi yang pertama asumsi normalitasnya. Kita akan cek nanti asumsi normalitasnya. Dan yang kedua adalah asumsi homogenitas variansnya. Kita akan lakukan uji normalitasnya. Tadi untuk uji normalitas, analyze di sini. Sebentar, belum muncul. Oke, kita klik analyze di sini, kemudian descriptive statistik, masih sama seperti tadi, explore. Ininya coba kita kembalikan dulu yang sebelumnya. Yang akan kita uji normalitasnya adalah nilainya, ya kan? Maka nilai kita masukkan ke dependent list. Kemudian si nilai itu kan kita bedakan menjadi kelas 1 dan 2 gitu. Maka kelasnya ini kita masukkan ke factor list. Gitu ya. Kemudian di sini plotnya, which is normality plot with testnya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, nanti akan muncul ini nilainya sudah muncul. Nah, di sini kelasnya dibedakan kan ya, kelas ceramah dan audiovisual. Jadi dia otomatis terpisah gitu ya, berdasarkan kode yang sudah kita berikan. Kayak ini nilai statistik deskriptifnya, nilai rata-rata, median, varians, dan lain sebagainya. Ini nilai normalitasnya menggunakan Kolmogorov dan Shapiro. Di bawah ada juga Kiki plotnya. Itu. Tapi kita fokus saja di tes normalitasnya. Oke, seperti tadi untuk uji normalitas kita akan tolak H0 jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05.
Kalau kita lihat di sini nilai sig-nya baik itu untuk menggunakan Kolmogorov maupun Sapirowicz, baik untuk kelas ceramah dan kelas audiovisual itu dua-duanya lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya kita terima, gitu ya. Artinya baik data ceramah ya kelas ceramah maupun nilai kelas yang audiovisual itu sudah berdistribusi normal. Berarti asumsi normalitasnya sudah terpenuhi. Oke ya. Kemudian yang kedua yang harus kita cek adalah asumsi homogenitas varians. Ya. Jika datanya normal dan homogen, maka kita gunakan uji T independen. Ya, jika datanya normal tetapi dia tidak homogen, maka alternatifnya kita gunakan uji T aksen. Ya. Tetapi ketika normalitasnya ini sudah terlanggar, maka kita tidak perlu lagi cek homogenitas variansnya, karena kita akan langsung gunakan uji untuk perbandingannya itu uji Mann-Whitney. Ya, untuk uji T ini langkah-langkahnya kita klik analyze di sini. Ya, kemudian compare means. Kemudian di sini ada independent sample t-test. Kita klik di sini. Apa yang akan kita tes variabelnya? Yang akan kita tes variabelnya adalah variabel nilai, ya kan? Kemudian grouping variabelnya. Apa kelas-kelasnya gitu ya? Grup variabelnya berarti kita inputkan di sini kelas. Kita harus definisikan grupnya di sini. Oke. Grup 1 itu untuk kelas yang pertama, grup 2 untuk kelas yang kedua. Gitu. Kalau sudah, kita klik continue. Kalau sudah sampai sini, kita klik OK. Maka akan muncul nanti hasil outputnya. Uji homogennya tadi terlewat ya. Oke, sebentar. Di hasil output ini, dia juga menampilkan uji homogenitas variansnya, ya, menggunakan Levin test di sini. Tapi kalau versi kalian berbeda dengan versi SPSS saya, biasanya yang Levin testnya itu tidak muncul. Cara melakukan Levin testnya itu kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA di sini. Nilainya masukkan ke dependent list, kelasnya masukkan ke faktor. Kemudian klik option. Maka ini yang di checklistnya, homogeneity of variant test. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul di sini, Levin test of homogeneity of variant. Kalau outputnya berbeda, biasanya yang versi terbaru itu tidak seperti ini ya hasil outputnya. Ada based on mean, based on median, dan based on apa lagi gitu, ada 4 baris gitu hasil outputnya. Maka kita gunakan nilai yang based on means, based on means. Ya, berdasarkan rata-rata bukan berarti. Interpretasinya sama. Ya, kita lihat nilai sig-nya. Kita akan tolak H0 jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Di mana untuk uji homogenitas varians ini H0-nya data homogen, ya, varians kedua data homogen, H1-nya varians kedua data tidak homogen. Karena data punya saya ini nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka H0 diterima. Artinya kedua data saya, itu ya, data yang ceramah dan data yang audiovisual itu sudah homogen.
Karena tadi, normalitasnya terpenuhi, homogenitasnya terpenuhi, maka untuk uji perbandingannya kita gunakan uji T independen. Ini tadi ada di atas hasil uji T independennya. Yang kita lihat di sini ada 2 baris ya, ada baris untuk equal varian assume dan ada baris untuk equal varian not assume. Jika datanya homogen, maka kita gunakan yang atas, yang ini, yang equal varian assume. Kita perhatikan nilai T-nya, ini perhitungan T-nya. Mungkin sudah kalian pelajari juga dengan Pak Hilman. Oke, nanti kita bandingkan nilai T dengan T tabel. Seperti itu kan kalau di kelas. Nah, kalau di sini kita bandingkan nilai sig dengan alfa, seperti biasa. Ya, kita tolak H0 jika nilai sig-nya kurang dari alfa. Oke, di mana untuk uji independen ini H0-nya tidak ada perbedaan